Halo semuanya. Apakah kalian siap untuk belajar? Sekarang kita akan belajar tentang unsur pembangun teks cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen atau singkatan dari cerita pendek merupakan bentuk prosa naratif fiktif. Isi dari cerpen cenderung padat dan langsung pada tujuannya, berbeda dengan novel. Apa saja unsur pembangun teks cerpen? Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen bangunan tersebut. Jika salah satu unsur ini hilang, maka karya tersebut tidak bisa disebut sebagai cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur, cerita, latar gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Macam-macam unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh, pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat. Selanjutnya jenis-jenis tokoh. Itu ada 4. Yang pertama tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis, dan tokoh figuran. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Tahapan alur ada 5. Yang pertama orientasi, yang kedua konflik, yang ketiga klimaks, yang keempat anti klimaks, dan yang kelima resolusi. Untuk selanjutnya ada jenis alur. Jenis alur ada 3. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Selanjutnya ada latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Macam-macam latar terdiri atas 3, yaitu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Untuk selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Jenis-jenis sudut pandang itu ada 5, yaitu sudut pandang orang pertama tunggal, sudut pandang orang pertama jamak, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga tunggal, dan sudut pandang orang ketiga jamak. Untuk selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi proses pembuatan cerpen itu. Apa saja sih unsur ekstrinsik cerpen? Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, yaitu contohnya faktor lingkungan masyarakat. Nah, itu ada ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan ekonomi. Nah, selanjutnya ada latar belakang penulis nih. Latar belakang penulis itu bisa faktor dari dalam diri penulis. Nah, itu contohnya ada riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, aliran sastra penulis. Dan ada nilai yang terkandung dalam cerpen, itu bisa nilai agama, sosial, moral, dan nilai budaya.